Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya UIN Gusdur, edisi Rumah, Ruang Mahasiswa. Aku Dea Septi yang hari ini bakal nemenin kalian ngobrol bareng salah satu UKM yang kuat lagi tangguh nih. Hayo, bisa ditebak nggak apa UKM apa? Mari kita sambut inilah UKM Bela Diri. Yeay! Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Skuilah, kenalan dulu aja. Halo semuanya, nama aku Arista Mia Sukma Ayuning Tias, biasa dipanggil Mia. Saya dari UKM Bela Diri dengan jabatan Bendahara Umum. Oke, halo Kak Mia. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, perjalanan dari rumah ke Panjang gimana? Apakah lancar-lancar aja? Lancar, tapi cukup panas. Alhamdulillah ya. Memasuki pertanyaan pertama nih. Boleh nggak sih digambarin tentang apa sih itu UKM Bela Diri? Oke, UKM Bela Diri itu organisasi mahasiswa ya Kak, dimana kita itu menjadi wadah untuk menampung para atlet-atlet yang dijadikan satu gitu. Dan UKM Bela Diri ini itu baru aja 3 tahun. Oh. Iya, baru didirikan 19 Januari 2022. Oh, baru banget ya berarti. Iya, tadinya itu UKM Bela Diri itu gabung bareng UKM Sport Kak. bareng Iya. UKM Sport. Terus karena kita melihat SDA ya, kayak apa manusianya, terus juga orang-orangnya gitu udah banyak, terus jadinya kita memecahkan diri gitu. Memecahkan diri. Iya, terus kita mendirikan UKM sendiri namanya UKM Bela Diri. Oh, berarti udah banyak ya itu jumlah anggotanya. Ya, Kira-kira lumayan. berapa itu? Keseluruhannya. Iya. Kalau untuk keseluruhannya itu mungkin hampir di angka 100-an ada Kak. Oh, 100-an ada. Berarti ya lumayan banyak lah ya itu. Makanya kok mecah sendiri. Iya. Oke. Kalau di UKM Bela Diri sendiri tuh fokusnya ke apa sih? Ke pencaksilat kah, karate kah, atau bahkan taekwondo, atau bisa semuanya itu yang menjadi lingkup fokusnya di UKM Bela Diri? Oke, jadi UKM Bela Diri itu ada 3 divisi. Oh, ada 3 divisi. Jadi semua yang disebutin sama kakaknya itu kita mencakup semuanya. Oh, menyakup semuanya. Jadi dari divisi karate, kemudian divisi taekwondo, dan divisi pencaksilat. Kita fokus di ketiganya semuanya. Kalau kakaknya sendiri ikut divisi apa? Kalau saya divisi karate. Oh, divisi karate. Keren. Wonder Woman. Aku mau tahu nih alasan kakaknya itu gabung di UKM Bela Diri. Iya, jadi kalau saya pribadi ya Kak, jadi saya pribadi kan sudah ada basicnya gitu, basic dari karate. Iya. Kemudian kok saya masuk di kampus gitu ya, di UIN gitu, kebetulan ada UKM Bela Diri dan ada divisi karatenya gitu. Jadi kalau di UKM Bela Diri itu kita ada yang namanya BERIS. Oh, Beris. BERIS itu Bela Diri Recruitment gitu. Jadi semacam kita kayak mendatangkan atau kayak satu periodenya itu nanti biar ada yang baru gitu, ada pendatang baru atau ada anggota baru gitu. Pergantian anggota gitu. Iya, jadi itu kita memberikan wadah bagi mahasiswa baru. Iya. Seperti kayak PBAK itu kan itu ada stand-stand iya, ormawa iya. gitu ya Kak. Iya, jadi kita daftar di situ. Oh, daftar di situ awalnya. Iya. Nah, Kak Mia sendiri itu menekuni bela diri itu dari kapan kalau boleh tahu? Dari kelas 4 SD. Oh, dari kelas 4 SD. Berarti memang dari dulu udah basicnya bela diri ya. Iya. Terus kok anak kecil kelas 4 SD itu kok bisanya tertarik untuk bergabung ke bela diri? Itu mindsetnya gimana? Yang menjadi capaiannya itu apa seperti itu? Iya, jadi kan saya punya kakak. Dan tapi kakak saya itu ikutnya di pencak silat. Oh, ikutnya di pencak silat. Terus kenapa saya ambil karate? Soalnya bukan di SD-nya saya sih, tapi di SD omnya saya. Oh, omnya. Itu kan ada karate dan kemudian omnya saya sendiri yang jadi pelatihnya gitu. Terus saya diajak, udah kamu ikut karate aja gitu. Terus
saya tertarik dan gabung mulai terjun di dunia karate dari situ. Oh iya, keren loh. Saya pun dulu waktu kelas 4 SD nggak ada minat sama sekali itu sama bela diri. Malahan hidupnya kayak ya cuma main-main aja seperti itu. Nah, untuk UKM bela diri sendiri, itu kegiatannya apa aja sih kalau boleh tahu? Kegiatannya itu bukan hanya di lapangan ya Kak, yang Oh, pasti. iya. Karena kan kita juga lingkupnya mahasiswa, jadi kita memberikan wadah di mana kita ada kegiatan juga yang di dalam ruangan gitu. Seperti kemarin di bulan Februari itu kita sudah ada kegiatan yang namanya Champion Mindset Training. Oh, champion man. Ya, di mana kita itu mendatangkan atlet PON Kak, alhamdulillahnya gitu ya. Jadi atlet PON itu dari divisi taekwondo. Oh, divisi taekwondo. Mbak Samarah Sabita. Oh iya. Kita datangkan ke UIN, terus kita ada sharing-sharing gitu tentang gimana sih biar bisa jadi atlet sampai PON gitu ya Kak. Iya. Terus kemudian di bulan Maret, Februari Maret ya. Iya. Di bulan Maret itu kita ada kegiatan diklat. Oh, diklat. Pendidikan dan latihan. Itu latihannya itu bukan hanya latihan yang di lapangan itu, tapi kita ada public speaking. Oh, berarti latihan public speakingnya juga. Iya, kita juga dilatih dalam berbicara kan. Selain kita di dunia peratletan kan kita juga di dunia kepengurusan. Iya, betul. Ada organisasinya gitu. Jadi kalau ada kegiatan apa yang semisal bertemu dengan Orang instansi lain, kampus gitu iya. ya, kita kan membawa nama baik dari UKM bela diri sendiri. Oh, Terus iya kan. di diklat itu kita mendatangkan itu Kak, pembicara dari Duta Genre Provinsi. Oh, Duta Genre. Iya, Siapa tuh kalau boleh tahu? Kak Kamelia Agisna. Kemudian kalau yang satunya itu ada itu manajemen event. Oh, manajemen event. Manajemen event dari Hay Station yang kemarin ada Oh, Hindia itu. oh, iya, ya, iya. Itu dari Hindia Fest itu yang menyelenggarakan itu dari Hay Station. Nah, jadi kita sama Mas Haidar. Kebetulan juga alumni dari sini, alumni UIN ya. Terus kita sharing-sharing gimana sih biar bisa mencapai goals-nya ada event gitu ya, biar bisa sukses, gimana cara perencanaannya, terus nanti pelaksanaannya itu gimana aja. Terus kan kita di terakhir juga harus ada evaluasi dari panitia-panitianya gitu. Berarti di UKM bela diri sendiri tuh bukan cuma diisi latihan-latihan aja, tapi juga ada kegiatan yang lebih bermanfaat ya, seperti itu. Nah, kalau 4 kegiatan itu setiap tahun pasti ada atau cuma baru tahun-tahun ini aja seperti itu? Kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu sudah berjalan. Oh, sudah berjalan. Cuma nanti insya Allah kita di bulan Oktober, kita dari UKM Bela Diri mau menyelenggarakan event Bela Diri Championship Taekwondo seprovinsi, se-Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau yang kemarin itu kita baru targetnya pencak silat sekaresidenan Pekalongan. Dan kalau ini Taekwondo kita alhamdulillah dibantu dari Pemkab Pekalongan. Itu dibantu buat naik jadi tingkatnya provinsi seperti itu. Nah, itu anggotanya juga ikutan ke itu enggak sih? Kejuaraannya juga. Oh iya, kalau kejuaraannya kita masing-masing divisi punya pencapaiannya. Punya pencapaiannya sendiri. Nah, kalau di divisinya Kak Mia sendiri itu pencapaiannya apa aja prestasinya? Di sejauh ini ya, karate itu sudah sampai ke jenjang internasional. Widih, keren. Lalu waktu itu kita kejuaraannya itu di Gor Jatidiri Semarang, Piala Rektor UIN Wali Songo. Ya. Dan itu karate UIN Gus Dur itu pulang dapat emas 2. Widih, keren. Kemudian perunggunya dapat 3. Oh, 3, iya. Nah, kalau Kak Mia sendiri udah pernah ikut lomba apa aja nih? Alhamdulillah yang kemarin di Semarang itu pulang bawa emas Kak. Ini keren. Ini mahasiswa berprestasi ya ini ya. Tidak seperti saya. Lalu kalau jam latihannya itu berapa hari sekali sih itu kalau di UKM Bela Diri? Di UKM Bela Diri sendiri itu kan itu ya Kak, 3 divisi itu. 3 divisi. Jadi kita sendiri-sendiri. Jadi
ini pengurus UKM bela diri. Iya. Kemudian kita ada pengurusnya lagi di divisinya. Oh. Jadi divisi karate punya kepengurusan sendiri, kemudian karate dan lain sendiri sebagainya. Itu jadi kalau yang di karate itu latihannya setiap Rabu sore dan Jumat sore. Oh, Rabu sore dan Jumat sore. Ya, kalau yang silat di Senin dan Kamis sore. Kalau yang taekwondo Senin dan Jumat sore. Oh, berarti itu beda-beda ya Iya, beda. jadwalnya. Tak kira jadiin satu, terus coachnya beda-beda seperti itu. Nah, itu kan jam rawan ya kalau sore itu. Rawan buat capek, pengen istirahat, pulang ke rumah, dan sebagainya. Nah, gimana sih cara membangkitkan semangat untuk terus ikut latihan? Dan apa motivasinya buat ikutan latihan itu? Motivasi ya Kak. Iya. Kalau bicara motivasi itu kembali lagi ke diri kita. Benar. Seperti kayak misal kita mau dapet contoh kecil, waktu kita pingin dapat ranking 1 gitu ya, iya. kita kan harus belajar, kita Betul. harus latihan soal gitu kan. Jadi motivasi itu ya ditanam dari diri kita sendiri, semangat itu. Misal saya punya kayak pandangan, wah aku pengen jadi atlet kayak dia gitu kan. Iya. Nah, gimana caranya? Kayak mengikuti dia tuh latihannya seperti apa, terus juga kayak tekniknya seperti apa. Jadi semangatnya harus ada di diri kita sendiri. Dalam bidang taekwondo dalam bidang bela diri ini Kak Mia siapa nih idol favoritnya seperti itu? Kalau saya kan di seninya gitu ya Kak, di seni, tapi karate itu mengidolakannya sama Kak Krisda Putri. Itu juga atlet PON kemarin, atlet PON Indonesia juara 1. Berarti ingin mengikuti jejaknya sampai ya walaupun mager tetap latihan lah ya. Iya. Ya betul. Lalu kayak buat pemula seperti saya ini ya, seperti aku ini, bisa nggak sih join ke UKM bela diri? Boleh. Iya. Jadi itu UKM bela diri itu bukan hanya menerima atlet-atlet tuh bukan. Jadi kita kan kayak tadi ya Kak, memberikan wadah, memberikan tampungan bagi orang-orang yang mau mendapatkan ilmu dari seni bela diri itu. Jadi kalau mau mulai dari nol nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Juga kita mendatangkan pelatih. Jadi kalau kamu mau mendapatkan ilmu ya datang aja. Tapi aku tuh tipe yang kayak imunnya itu rendah gitu loh, kan sering kalau capek gampang sakit gitu. Sebenarnya dulu waktu SMP sempat mau ikutan eskul bela diri, cuman nggak dibolehin. Katanya sih nanti latihan terus gampang capek dan berakhir nggak ikutan pelajaran takutnya karena kan sakit-sakitan. Nah, gimana sih tanggapan Kak Mia sendiri dari ceritaku ini seperti itu? Itu tentang apa ya, imun ya, Iya. kekebalan tubuh gitu. Jadi kalau latihan itu misal kita lagi sakit atau capek ya kita nggak boleh memaksakan juga sih ya. Bener. Apa ya, ketahanan tubuh beda-beda ya. Kan kita tahu diri sendiri ya, tubuhnya kita bisa itu bagaimana. ngukur sendiri gitu. Bener. Jadi kalau kita latihan ya walaupun kalaupun ada lomba gitu kan tetap ada tambahan waktu gitu ya. Maksudnya tambahan hari buat ngejar materi yang nanti kita buat kejuaraan ngejar gitu target. Kan ngejar target. Nah, jadi kita itu harus mengukur sendiri kemampuan diri sendiri. Harus diukur sendiri. Semisalkan capek ya mungkin bisa dievaluasi atau bisa di apa namanya refleksi diri. Refleksi diri. Kita kekurangan istirahatnya di mana atau kita kurang asupannya yang di mana atau kurang karbohidrat atau kurang di protein atau gitu. Malah sering begadang gitu. Atau seringnya makan seblak kan jadinya bener. Tapi Kak Mia sendiri suka makan seblak kan? Ya, suka. Oke. Nah, Kak Mia sendiri itu pernah nggak sih kayak ngerasa ada mau ikutan ada lomba nih, tapi Kak Mianya kayak semangat buat latihannya tuh menurun. Pernah nggak ada di posisi seperti itu? Pernah sih. Oh, pernah. Ya, pernah ada di down juga. Soalnya kan mungkin banyak
terjadi peristiwa kayak gitu tuh kalau kita udah dapat bagan ya Kak. Oh iya. Bagan itu kayak nanti kita sudah tertera nama ini nanti ketemunya sama atlet Atlet ini, ini, kayak gitu. heeh. Jadi kayak kita langsung ngedon, loh kok aku langsung ketemunya sama orang ini Orang yang gitu. pro gitu ya Apalagi kan. kayak wah ini musuh bebuyutan banget Wah. ini ya gitu kan. Itu juga mungkin ada nervousnya. Oh, ada Tapi nervousnya. nanti kan mesti dari tim atau dari coach pasti juga memberikan masukan, memberikan semangat. Oke. Nah, untuk jam tambahannya sendiri kalau mau ikut lomba itu berapa hari sekali tuh jadinya, atau malah dari sore nanti pulang-pulang bisa sampai jam 9 atau mungkin apa seperti itu. Kalau di divisi pencak silat itu Iya. latihan sampai jam 10 malam pun udah jadi hal biasa. Jadi heeh. nggak harus nunggu ada event atau kejuaraan itu mesti sudah pasti sampai malam kalau mereka. Tapi kalau di karate sama taekwondo itu kita paling yang tadinya seminggu 2 kali bisa jadi seminggu 3 kali Kak, atau 4 seminggu 3 kali gitu. heeh. Atau kan kita juga latihan di rumah ya Kak, di tempat latihan masing-masing gitu kan. Jadi mungkin bisa tambahannya dari situ. Oh, kalau Kak Mia sendiri itu nggak punya apa namanya tempat latihan tambahan gitu di luar jangkauan UKM bela diri? Ada di Oh, rumah, ada. jadi ada dua tempat. Oh, dua. Oke, Jadi oke, buat oke. tambah-tambah. Oh, tambah-tambah. Tapi itu apa nggak capek sih, Mbak? Capek sebenarnya, tapi karena hobi ya, Oh, hobi iya, sama iya. minat jadinya Benar. semangat. Jadinya kalau semisal udah hobi, minat itu pasti walaupun capek tetap kekejar ya, Iya. seperti itu. Nah, untuk di anggota UKM bela diri sendiri tuh ada buat acara bonding juga satu sama lain gitu biar mengakrabkan antara satu anggota dengan yang lainnya, seperti itu enggak? Antara pengurus Iya, sendiri. pengurusnya. Kita ada makrab yang Oh, pastinya, makrab. malam keakraban gitu. Mm-mm. Terus juga kita kan kepengurusan ada yang namanya triwulan. Oh, triwulan. Jadi evaluasi setiap 3 bulan sekali. Mm. Jadi mungkin bisa mempererat. Nah, dari itu makrabnya itu 3 divisi sekaligus atau cuma salah satu divisi aja? 3 divisi Oh, sekaligus. 3 divisi sekaligus berarti itu saling akrab ya satu Iya. sama lainnya. Nah, kalau untuk anggotanya sendiri ada nggak makrab seperti itu atau cuma pengurusan aja? Kalau setiap kita ada kegiatan itu pasti kita melibatkan anggota juga. Oh, Jadi nggak iya, hanya iya. pengurus, Heeh. tapi kita targetnya itu juga ada dari anggota-anggota atau dari luar yang nggak ikut divisi ketiganya itu juga bisa. Kayak misal kayak tadi kegiatan public speaking Oh itu iya, heeh. boleh diikuti. Yang penting sasarannya mahasiswa Uin Gusdur. heeh. Oh, berarti dari yang lain juga boleh join atau gimana itu? Iya boleh. Oh, boleh. Kalau ada keterangan untuk umum Oh, untuk berarti umum, boleh. Oke, kita oke, masuk. oke. Menarik sekali ya. Iya. Pantas saja kok dari tadi Kak Mianya ini public speakingnya bagus. Ternyata ada event tersendiri di UKM bela diri. Nah, mau tanya juga nih soal manfaat dari join di UKM bela diri itu apa sih? Manfaat yang pasti yang pertama itu relasi. Oh, relasi. Iya, Iya, kemudian betul itu. teman ya. Kita yang tadinya nggak kenal sama antar fakultas gitu, kita jadi bisa kenal satu sama lain. Iya, Nah, betul. terus kemudian pengalaman yang pasti itu besar banget sih kalau bagi saya ya Kak. Iya, iya. Saya juga maksudnya sejauh ini kan saya sudah 3 periode. Oh, sudah 3 periode. Dari pertama awal banget Wow. sampai sekarang Heeh, masih keren. bertahan. Dan itu temennya banyak, pengalamannya banyak, kemudian juga manfaatnya juga banyak. Kayak masuk kayak gimana ya? Masuk kategori jadi yang tadi mahasiswa berprestasi itu kan juga iya, jadi iya. kebanggaan diri Keren, sendiri keren, ya, Kak. keren. Iya. Iya, keren. Itu juga ada benefitnya banget itu. Bisa masuk beasiswa PPA, Wow. ya kemudian ikut beasiswa berprestasi gitu. Terus kita juga dapat mengharumkan prodi kita kan. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi semasa muda kita itu kita sudah mengukir nama kita menjadi deretan mahasiswa yang berprestasi seperti itu. Nah, sebelum penutupan nih ya, kita ada challenge nih buat Kak Mia, yaitu buat pantun. Silakan Kak Mia. Oke. Pantunnya yaitu naik sepeda ke kota tua, Cakep. beli oleh-oleh buat keluarga, Cakep.
Bela diri itu bukan hanya sekedar gaya, Oke. tapi untuk menjaga diri dan juga berjaya. Mantap sekali pantunnya. Kak Mia punya pantun, aku juga punya pantun dong. Naik perahu di tengah telaga, Cakep. pulang sore membawa ikan. Cakep. Terima kasih sudah bersama. Sampai jumpa di episode depan. Terima kasih sudah menyaksikan podcastnya UIN Gus Dur edisi Rumah Ruang Mahasiswa. Aku Dia Septi pamit dan selamat menyaksikan episode selanjutnya. Bye bye.